Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamilia Arum Delima Citra dengan NPM 201111000190. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5 MI dengan materi sejarah kekhalifahan dinasti Umayyah. A. Sejarah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah baru masuk agama Islam pada Fathul Mekkah, memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah yang sah. Sementara itu, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur provinsi Suriah atau Damaskus juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Namun, karena Hasan ternyata lemah, sementara Muawiyah bin Abi Sufyan bertambah kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. B. Sistem pemerintahan Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dinasti Bani Umayyah setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan kekhalifahannya kepada Muawiyah. Sebelumnya, Muawiyah menjabat sebagai gubernur Syria. Selama berkuasa di Syria, Muawiyah mengandalkan orang-orang Syria dalam memperluas batas wilayah Islam. Ia mampu membentuk pasukan Syria menjadi satu kekuatan militer Islam yang terorganisir dan berdisiplin tinggi. Ia membangun sebuah negara yang stabil dan terorganisir. Dalam pengelolaan pemerintahan, Muawiyah mendirikan beberapa departemen, yaitu pertama, Diwanul Hakam, yang fungsinya adalah mencatat semua peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. Yang kedua, Diwanul Barid, yang fungsinya adalah memberitahu perintah pusat tentang perkembangan yang terjadi di semua provinsi. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan inilah suksesi kekuasaan bersifat turun-temurun mulai diperkenalkan, di mana ketika dia mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Pada 679 Masehi, Muawiyah menunjuk putranya Yazid untuk menjadi penerusnya. Muawiyah bin Abu Sufyan menerapkan sistem monarki, dipengaruhi oleh sistem monarki yang ada di Persia dan Bizantium. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap khalifah menobatkan salah seorang anak atau kerabat sukunya yang dipandang sesuai untuk menjadi penghafuz. Sistem yang diterapkan Muawiyah mengakhiri bentuk demokrasi. Kekhalifahan menjadi kerajaan turun-temurun yang diperoleh tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak. C. Khalifah Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi. Selama dinasti Bani Umayyah terdapat 14 khalifah, antara lain: pertama, Muawiyah bin Abu Sufyan 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 680 Masehi. Nama lengkapnya Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf, biasa dipanggil Abu Abdurrahman. Ia masyhur dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia lahir di Mekah tahun 20 sebelum Hijriah. Ayahnya adalah Abu Sufyan dan ibunya adalah Hindun binti Utbah. Ia adalah sosok yang terkenal fasih, penyabar, berwibawa, cerdas, cerdik, badannya tinggi besar dan kulitnya putih. Ia masuk Islam bersama ayah, ibu dan saudaranya Yazid pada saat pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijriah.
2. Yazid bin Muawiyah 60-64 Hijriah atau 680-683 Masehi. Ia dilahirkan pada tanggal 23 Juli 645 Masehi. Pada masa kekhalifahan ayahnya, beliau menjadi seorang panglima yang cukup penting. Pada tahun 668 Masehi, kekhalifahan Muawiyah mengirim pasukan di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah untuk melawan kekaisaran Byzantium. Yazid mencapai Khalekdon dan mengambil alih kota penting Byzantium, Amarion. Meskipun kota tersebut kembali, pasukan Arab kemudian menyerang Kartago dan Sisila pada tahun 669 Masehi. Ia meninggal pada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi dalam usia 38 tahun dan masa pemerintahannya ialah 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian kekhalifahannya turun kepada anaknya, Muawiyah bin Yazid. 3. Muawiyah bin Yazid 64 Hijriah atau 683 Masehi. Dia disebut juga Abdurrahman. Ada juga yang menyebutnya Abu Yazid dan Abu Laila. Beliau anak Yazid yang lemah dan sakit-sakitan. Di samping itu, dia adalah seorang ahli kimia pada masa pemerintahan kakeknya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah atas dasar wasiat ayahnya pada bulan Rabiul Awal tahun 64 Hijriah atau berkenaan tahun 683 Masehi. Muawiyah bin Yazid diangkat menjadi khalifah pada usia 23 tahun. 4. Marwan bin Hakam 64-65 Hijriah atau 684-685 Masehi. 5. Abdul Malik bin Marwan 65-86 Hijriah atau 685-705 Masehi. 6. Walid bin Abdul Malik 86-96 Hijriah atau 705-715 Masehi. 7. Sulaiman bin Abdul Malik 96-99 Hijriah atau 715-717 Masehi. 8. Umar bin Abdul Aziz 99-101 Hijriah atau 717-720 Masehi. 9. Yazid bin Abdul Malik 101-105 Hijriah atau 720-724 Masehi. 10. Hashim bin Abdul Malik 105-125 Hijriah atau 724-743 Masehi. 11. Walid bin Yazid bin Abdul Malik 125-126 Hijriah atau 743-744 Masehi. 12. Yazid bin Walid bin Abdul Malik 126-127 Hijriah atau 744 Masehi. 13. Ibrahim bin Walid bin Abdul Malik 127 Hijriah atau 744 Masehi. 14. Marwan bin Muhammad 127-133 Hijriah atau 744-750 Masehi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Umayyah. Pertama, terjadinya penentangan keras antara kelompok suku Arab Utara atau Irak yang disebut Mudariyah dan suku Arab Selatan atau Suriah Himariyah. Pertentangan antara kedua kelompok tersebut mencapai puncaknya pada masa dinasti Umayyah, karena pada khalifah cenderung berpihak pada satu etnis kelompok. 2. Ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan mawali, suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. 3. Konflik-konflik politik yang melatar belakangi terbentuknya Daulah Umayyah. Kaum Syiah dan Khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Di samping menguatnya kaum Abbasiyah,
pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk membuat kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat. 4. Lemahnya pemerintahan dinasti Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, para ulama banyak yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Lima, penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Gerakan ini dapat didukung penuh oleh Bani Hashim dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah. Demikian materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan mengenai kekhalifahan dinasti Umayyah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.